Panca Lestari. Oke, Kak Anca ya. Iya. Alhamdulillah, walaupun masih dalam kondisi pandemik seperti ini Kak Anca, kita masih dapat menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam lindungannya. Amin. Dan semoga saja virus corona ini, virus-virus mungil ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bumi segera pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke Kak Anca, ini gimana nih kabarnya? Kita udah sekian lama nggak jumpa, kita nggak siaran bareng, kita nggak collab bareng, kita nggak pernah jumpa lah. Ini gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Bang Ijal, saya baik-baik di sini ya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini ya, udah mulai bosen di rumah aja. Terus kita juga nggak seperti yang biasanya, apalagi nih suasananya Ramadan. Harusnya kita banyak acara di Fakultas Dakwah ya, tapi kita sekarang nggak ada acara apa-apa. Itu sangat membuat kita sangat bosan banget di rumah, jenuh, bener banget. Tapi kita harus tetap semangat dong ya, ya di situasi yang seperti ini. Tetap Ramadan kita harus tetap istimewa. Gimana Bang Ijal sendiri, kabarnya baik? Alhamdulillah, aku juga kayak gitu, banyak bosennya, nggak ada pemasukan dan lain sebagainya, tapi tetap harus disyukuri ya. Nggak ada pemasukan harus disyukuri. Nah, tema kita hari ini juga unik, tema kita hari ini juga asik karena kita nanti hari ini akan membahas suka duka kuliah online karena corona. Nah, Kak Panca itu ngerasa nggak sih beda rasanya ketika kuliah offline harus bertatap muka dengan dosen, lihat teman-teman, lalu tiba-tiba harus kuliah online sendiri di rumah, di kamar dan sebagainya gitu. Ijal lupa ya kalau saya ini udah semester 8 loh. Oh iya, udah Jadi, semester tua ternyata kawan lupa. Jangan gitu, semester tua. Maksudnya udah mau lulus ternyata. Iya, insyaallah doakan ya. Iya, di semester 8 memang sudah tidak ada perkuliahan. Jadi saya nggak begitu merasakan bagaimana kuliah online itu yang seperti apa. Tapi juga ribet sekali ketika saya harus ngurusin skripsi. Katanya ya, skripsinya boleh lewat online juga. Tapi ternyata ya gitulah, dosen banyak kesibukan, mungkin responnya sangat-sangat lambat sekali. Ya itulah pengalaman-pengalaman saya ketika skripsi di musim pandemik seperti ini. Jangan sampai nanti berkepanjangan, akhirnya wisudanya juga online. Karena nanti kita cuma pakai video ya. Gimana kalau Bang Ijal sendiri? Ini Bang Ijal semester berapa? Aku semester 6 baru. Ya, semester berarti 6. masih ada perkuliahan Masih online ada ya? perkuliahan online juga. Tapi kalau dari keluh kesah sendiri ya Kak Anja ya, kuliah online yang awalnya harus offline, lihat teman-teman, lihat asiknya teman-teman, kita bisa bercanda bareng, bisa langsung bertatap muka dengan dosennya, asiknya ke kelas. Kita harus tiba-tiba di kamar mantengin HP. Yang parahnya lagi kadang nggak ada sinyal. Kita tuh sampai bosen ya berbaring, terus kita itu sampai bingung, gaya berbaring apa sih? aku bingung cari-cari gaya berbaring itu kayak apa, itu udah nggak enak kayak gini, nggak enak miring, nggak enak rasanya, nggak enak, bosen lah rasanya gitu Kak. Oke Kak Ansa, gini, kita juga banyak keluh kesah dari teman-teman yang lain. Kemarin aku udah coba lewat WA itu kita cari testimoni dari teman-teman, tak tanya gimana sih suka dukanya kuliah online, dan ternyata responnya hampir 80% dari teman-teman itu, nggak hanya dari satu kampus, dari beberapa kampus itu mereka sama-sama bosan, jenuh, kadang lah inilah, kadang aku belum masuk tapi udah nggak boleh masuk Zoom dan lain sebagainya. Itu banyak sekali gitu tadi. Berarti yang dialami teman-teman lewat WA itu kebanyakan dukanya ya? Iya. Aku sukanya ketika aku sampai tanya tuh, ini kok duka semua? Nggak ada sukanya itu. gitu. Isinya duka terus itu. Keren gitu. Emang bener ya? Oh iya, coba berarti kita boleh ya minta pendapat buat teman-teman, gimana sih mereka benar-benar duka semua atau enggak ada sukanya ketika pandemik corona seperti ini? Ya. Assalamualaikum sahabat dakwah. Ini kalau caranya Bang Ijal opening kayak gitu tuh. Apa sih suka dukanya kuliah daring selama pandemik ini? Sebenarnya banyak banget ya dampak dari kita kuliah daring selama pandemik ini. Baik itu negatif maupun positif. Mari kita bahas negatifnya dulu. Biasanya soalnya rame nih kalau para pelajar bahas negatifnya kita belajar. Nah, yang pertama, sinyal. Nah, ini paling penting nih. Banyak dari kita yang nggak bisa belajar karena nggak ada sinyal, karena beda-beda daerah.
Ada juga yang kedua subsidi kuota. Nah, karena kita itu seorang pelajar dan lebih dikenalnya milenial, pasti seneng banget tuh namanya kuota gratis. Bukan cuman seneng sih, karena emang kita butuh banget namanya kuota gratis biar mendukung kita belajar juga gitu. Termasuk aku juga seneng gitu. Terus habis itu sebagian dari negatifnya kita belajar daring ya. Ada juga banyak sisi hal positifnya, misalnya kita bisa sambil ngapa-ngapain, misalnya kita bisa yang penting kita standby HP, nanti habis itu kita bisa sambil masak, mungkin sambil ngabuburit, sambil nyetrika dan yang lain-lain, hal positif tentunya. Intinya conclusionnya dari suka dukanya ini, biar bagaimanapun sistem belajar yang kita jalani sekarang seharusnya mendatangkan positif ketika kedua belah pihak saling menguntungkan dan saling mendukung tentunya untuk menjadikan pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti dari cerita yang Mbak Ijal tadi terkait teman-teman yang WA tadi, ternyata banyak banget dukanya daripada sukanya ketika kuliah online ya. Kalau dari teman-teman saya sendiri banyak mereka banyak ngeluhnya sih, banyak dukanya bang, sukanya tuh jarang-jarang karena nggak ada sinyal dan lain sebagainya gitu. Oh gitu ya. Berarti dari apa yang kita dapat testimoni teman-teman ini, walaupun banyak dukanya, kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap bertahan di kondisi yang memang kita semua nggak ada yang pengen di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, kita harus selalu senantiasa mengikuti aturan yang ada, dan kita juga harus tetap stay at home, di rumah aja. Dan memang kalau kita kepaksanya harus keluar, benar-benar kepaksa, ya tentunya harus tetap mengikuti prosedur yang ada gitu. Oke, kayak gitu ya Kanza ya. Mungkin dari Kanza ada tips-tips buat teman-teman biar kuliah daringnya ini asik, atau ada tips-tips atau pesan-pesan buat teman-teman yang kuliah di rumah. Oke, tipsnya apa ya? Kira-kira teman-teman yang udah mulai lama mestinya harusnya tahu nih gimana tipsnya biar nggak hanya kelihatan jadi duka, tapi ada sukanya juga ketika kita di rumah aja kuliah. Nah, kita harus pinter-pinter belajar dengan cara yang mengasihkan tuh seperti apa. Mungkin yang biasanya belajarnya hanya tatap muka dengan dosen, kita bisa lebih explore, baca-baca buku, atau YouTube-nya jangan hanya Korea aja. Sekarang YouTube-nya dibuka juga tentang pelajaran-pelajaran yang berfaedah gitu. Itu bisa juga kita buat semaksimal mungkin gimana belajar kita di rumah itu tetap menyenangkan. Menyenangkan. Mungkin Bang Ijal juga punya tips sendiri terkait kuliah online selama ini. Bang Ijal tuh gimana menyikapinya? Kalau dari saya sendiri, kita nikmatilah. Jarang-jarang kita dalam kondisi kayak gini. Jarang-jarang bisa kuliah di rumah. Kita lebih banyak waktu di rumah ya. Kita lebih irit juga. Nggak ada uang kos, nggak ada uang bensin dan sebagainya. Paling keluar buat beli kuota. Walaupun kita juga pemasukannya minim. Saya sendiri ini termasuk ODP. Apa tuh ODP? Masa jadi orang dengan apa? Orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan. Kalau ODP-nya saya orang duit penghasilan. Iya. Sama berarti sama ya. Tapi nggak apa-apa, tetap harus disyukuri. Itu ada hikmahnya pasti. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Dari saya, pesan saya, pelajaran adalah perjalanan. Dan perjalanan itu adalah pelajaran. Jadi kita belajar itu butuh waktu. Pasti ada rintangannya, ada suka dukanya kan pasti ya Kak ya. Ada sukanya, ada dukanya dan lain sebagainya. Nah, itulah pelajaran. Lama sekali. Nah, terus perjalanan sendiri itu adalah pelajaran bagi kita. Jadi masa pandemik ini kita jadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Biasa, Masya Allah. Itu aja ya Kak Anca ya. Kita nggak banyak materi juga yang kita sampaikan, kita juga nggak banyak kita bincang-bincangnya, kita nggak banyak juga. Mungkin itu dari Kanza. Tetap semangat buat teman-teman yang di rumah, sobat dakwah semuanya di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa like and subscribe,
channel kita di Fakultas Dakwah. Oke. Dan juga follow IG kita. Iya, apa Bang IG-nya? Aku juga lupa sih apa sih? Fakultas Dakwah IIM. Lupa ternyata. IG ku nggak usah di follow ya. Promosi. Oke, cukup sekian dari kita. Banyak salah kata, mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.